Halo saudaraku, sobat tani kakao se-Nusantara, selamat siang ya. Dan apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat supaya tetap bisa beraktivitas ke kebun. Jadi siang ini sehabis rehat makan siang ya, kita mulai beraktivitas ringan sedikit-sedikit. Cuaca sudah mulai panas. Ini panas sekali bisa dilihat. Luar biasa. Dan saya tampilkan ini pokok kakao usia 1,5 tahun ya, tepatnya di 20 bulan. Yang kondisinya seperti ini sehabis diguyur hujan beberapa bulan, subur sekali, pokoknya melebar ke samping ya, karena jarak tanam yang lumayan jauh, ini 4x4. Dan tampilan di dalamnya seperti ini sobat ini, bisa dilihat ya, ini pokok kakao usia 20 bulan, buahnya sudah lumayan banyak, yang pentil yang sudah besar, dan yang ini sudah mau siap dipetik ya. Sekitar 2-3 minggu lagi sudah siap untuk dipetik. Dan siang ini kita pangkas-pangkas sedikit ya untuk tunas air, tunas cacing, dan tunas-tunas yang lain ya. Ini tunas wilan banyak yang tumbuh, jadi ada pertanyaan kemarin kalau sedang berbunga, masih berbunga, apakah bisa dipangkas? Ya tentunya bisa ya. Tidak ada kata tidak bisa. Untuk tunas air, tunas wilan seperti ini bisa-bisa saja dipangkas ketika masih ada bunganya pun seperti ini. Bisa dilihat bunganya masih banyak, bunganya seperti ini. Masih banyak, yang rontok pun banyak ya, bisa dilihat. Jadi nggak bisa lah semua bunga kakao harus jadi buah. Jadi ada teman-teman yang bertanya gimana caranya supaya bunga kakao tidak rontok, ya nggak bisa. Memang harus ada eliminasi secara alami dari alam ya, dari pokoknya sendiri, dari penyerbukan. Karena kita bayangkan saja kalau pokok kakao usia 20 bulan seperti ini, kalau dia memiliki 300 bunga dan jadi semuanya menjadi pentil, menjadi buah, sehebat apapun kita memupuknya, pokok kakao ini pasti stres nantinya. Jadi biarkan bunga akan menjadi buah sesuai dengan proses alaminya seperti itu. Ini jadi buahnya 15-20 butir sudah cukup ya. Kemudian lanjut saja kita pangkas-pangkas ya. Untuk tunas air, tunas cacing seperti ini bisa saja dipangkas, bisa dilihat pangkas saja, tidak apa-apa. Untuk tunas cacing seperti ini, pangkas saja. Tapi untuk pemangkasan produksi, jangan dilakukan dulu. Untuk pemangkasan produksi ya khususnya, jangan dilakukan dulu. Karena pemangkasan produksi yang kita pangkas adalah dahan-dahan atau ranting-ranting yang besar. Dan ketika dahan atau ranting yang besar kita pangkas akan menimbulkan getaran yang lumayan keras. Nah, di sanalah biasanya akan mengakibatkan bunga kakao rontok sebelum terjadi penyerbukan atau bahkan serbuk sari. Jatuh terlalu cepat dan terhembus angin dan beberapa hal yang lain sehingga penyerbukan tidak bisa terjadi. Seperti itu. Jadi jangan melakukan getaran yang berlebihan. Lain halnya kalau bunga kakao seperti ini ya, sudah semuanya tereliminasi dan sudah menjadi pentil, maka untuk pangkas produksi bisa dilakukan karena memang sudah tidak ada bunga lagi yang menunggu dalam proses penyerbukan seperti itu. Nah, sementara bila masih ada bunga seperti ini, maka yang kita pangkas adalah tunas-tunas wilan seperti ini ya. Kita pangkas saja, tidak apa-apa. Tidak akan menimbulkan masalah dan tidak akan menimbulkan kerugian di dalam produktivitas nantinya ya. Itu saya pastikan 100% tidak akan mengakibatkan kerugian. Jadi pangkas saja karena memang kebutuhan dari tunas air dan buah memang berbeda ya. Kalau tunas air seperti ini, dia lebih membutuhkan ke nitrogen dan fosfat. Sedangkan bunga dan buah terutamanya dia membutuhkan kalium, magnesium, dan boron seperti itu ya. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya sama-sama berbeda. Jadi untuk pemangkasan tunas-tunas air, tunas cacing itu tetap bisa dilakukan meskipun
pokok kakao sedang dalam kondisi berbunga. Pangkas saja, tidak apa-apa. Yang terpenting seperti apa yang saya sampaikan tadi, jangan melakukan pemangkasan produksi ketika bunganya belum 100% melalui proses penyerbukan ya. Bunga belum habis, belum semuanya menjadi pentil, belum semuanya menjadi buah, sudah melakukan pemangkasan produksi. Di sanalah biasanya baru akan menyebabkan kerugian, karena bunga akan banyak yang rontok dari proses pangkas produksi yang menghasilkan terlalu banyak getaran yang keras seperti itu ya. Jadi seperti ini tampilannya sobat tani setelah dipangkas-pangkas untuk tunas air, tunas wilan, dan tunas cacingnya ya. Pangkas ringan saja. Nanti kalau bunganya sudah semua habis, sudah menjadi pentil ataupun yang rontok di bawah, maka barulah kita lakukan pangkas produksi seperti itu. Jadi seperti ini ya tajuknya. Sangat suka saya melihat tajuk pokok kakao yang rimbun seperti ini ya. Untuk saya sendiri sebenarnya saya tidak melakukan pemangkasan produksi. Jadi seperti ini saja. Yang penting tidak ada dahan yang tumpang tindih. Sudah biarkan saja. Dan untuk dahan-dahan yang panjangnya barulah nanti kita potong seperti ini. Ini kan dahannya sudah lewat terlalu panjang seperti ini. Nanti kita potong dia. Yang selebihnya untuk dahan-dahan yang di dalam percabangannya kita biarkan saja. Ini sudah lumayan banyak pentil ya. 2, 4, 6. Ini sudah lebih dari 25 pentil yang ada. Untuk pokok usia 20 bulan ini sudah sangat maksimal ya. Jadi jangan terlalu memaksakan keinginan supaya buah pohon kakao buahnya lebat sekali, banyak sekali, tidak bisa. Nanti pohon kakaonya stres dan tidak mau berproduksi kembali. Seperti itu. Sekian saja ya video saya di kesempatan kali ini untuk sobat tani kakao se-Nusantara ya. Selamat siang dan selamat lanjut beraktivitas. Salam dari saya, petani kakao dari Bali.